kembali lagi di Habit of Culture bersama aku, Oktarina Isniani. Dan kita hari ini akan share tentang bagaimana sih caranya membuat warna alam. Jadi, apa sih yang disebut dengan warna alam? Dan bagaimana sih cara penggunaan warna alam? Jadi, warna alam itu satu warna yang dihasilkan dari pengekstrakan dari tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan tumbuhan itu juga terdiri dari beberapa bagian kayak dari akar, batang pohon, kulit pohon, daun, mungkin kulit buah juga bisa, dan ya bisa, tapi nggak semua kulit buah bisa dipakai. Jadi hari ini aku akan nunjukin apa aja sih yang bisa dipakai untuk proses pewarnaan alam atau pengekstrakan alam yang bisa dipakai. Oke, langsung aja. Untuk membuat warna alam ada terdiri dua bagian. Yang pertama itu pengekstrakan warna bahan dasar, dan kedua adalah pembuatan fiksasinya. Nah, fungsinya fiksasi ini untuk mengunci warna, dimana nanti ketika kita membuat batik atau membuat kain-kain tekstil yang kita celup dengan menggunakan warna alam, warnanya itu nanti akan bisa tahan lama dan warnanya juga akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk bahannya, bahan dasarnya aku akan ngasih 3 contoh. Yang pertama itu jalawe, secang, dan mahoni. Nah, kalian bisa dapetin bahan-bahan ini itu di pasar tradisional, atau kalian bisa cari di sekeliling kalian yang mungkin kayak misalnya mahoni. Ini kalian bisa aja datang ke mebel-mebel kayu dan tanya tukang mebelnya ada sisa-sisaan kayu gitu, kalian bisa minta di sana, atau kalian mungkin bisa beli dengan harga yang murah gitu. Nah, sebenarnya masih banyak bahan-bahan lainnya, tapi hari ini aku akan nunjukin ini aja. Untuk bahan-bahan ini prosesnya itu pengekstrakannya dengan cara merebus. Sebenarnya ada cara-cara yang lain, tapi nanti aku hanya share dengan cara yang merebus aja, karena kalau yang cara lain itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk fiksasinya kita butuh yang namanya ini tawas, sama kalian bisa cari di pasar-pasar tradisional. Ini kapur. Kapur ini kalian bisa cari di toko bangunan, namanya kapur gamping. Yang satunya tunjung. Kalian juga bisa cari ini di pasar tradisional. Oke, untuk proses pembuatannya langsung aja. Oke, yang kita butuhkan yaitu kompor dengan api yang besar. Terus kita memasak air. Nah, untuk ukuran standarnya 1 kilo bahan dasar itu 10 liter air. Jadi hari ini kita akan pakai mahoni. Yang pertama kita masak mahoni. Nah, ini direbus sampai airnya jadi setengah. A few moments later. Oke, jadi ini airnya sudah berkurang, sudah jadi setengah dari yang sebelumnya. Jadi ini kita matikan. Terus kita angkat ampasnya dan kita saring airnya. Oke, ini ekstrak pertama yang udah jadi. Ini dari kulit pohon mahoni. Nah, ini kalian tunggu sampai dingin, baru kalian bisa pakai. Oke, untuk yang kedua, karena kita hanya punya sedikit, ini secang. Kita nggak akan masak terlalu banyak. Kita tunggu sampai mendidih dan airnya harus berkurang sampai setengah juga. A few moments later. Oke,
warna yang kedua udah selesai. Jadi kita angkat ampasnya dulu biar gak begitu berat. Jadi ini airnya sudah jadi setengah kan dari yang sebelumnya. Nah ini warnanya tuh merah-merah kepingan gitu. Ini hasilnya warna yang kedua dari secang, kulit kayunya warnanya merah. Oke, kita dinginin, nanti setelah dingin baru kita pakai. Yang ketiga, jalawe. Masukin. Oke. Dan tunggu sampai mendidih dan airnya berkurang setengah. A few moments later. Warna yang ketiga sudah jadi. Jadinya kita sudah punya 3 warna yang selesai. Dan saatnya untuk kita angkat. Oke, jadi ini warna ketiga kita. Jadi kita sudah punya 3 warna alam untuk warnaan tekstil. Sekarang untuk fiksasi yang pertama, kita akan merebus air. Nah, untuk fiksasi ini nggak memerlukan waktu yang lama seperti tadi. Jadi kita hanya yang pertama kita buat yang bahannya dari tawas. Jadi tawasnya kita masukin. Nah, untuk pembuatan warna ini hanya membutuhkan sampai airnya mendidih dan tawasnya larut. Kalian bisa coba di rumah ya. Nah, untuk takarannya sebenarnya selera sih. Jadi nggak setiap orang itu punya ukuran standar, jadi kira-kira aja. A few moments later. Fiksasi yang pertama, tawas sudah selesai. Jadi kita butuh baskom kecil untuk wadahnya dan kita matikan. Ini nggak perlu nggak perlu sampai airnya setengah, jadi cukup dia mendidih aja dan udah larut sama air tawasnya dan siap dipakai. Yang pertama selesai. Pembuatan fiksasi yang kedua ini berbeda cara pembuatannya. Yang menggunakan kapur gamping itu kita hanya butuh direndam, jadi airnya nanti nyampur sama kapurnya dan kita biarkan kapurnya mengendap. Jadi yang kita ambil itu airnya. Dan proses perendamannya ini kita harus nunggu 1 malam. Jadi besok baru bisa dipakai. Fiksasi yang ketiga yaitu tunjung. Jadi kita akan sama, yang ini perebusan juga. Terus kita kasih air. Terus kita hidupkan apinya. Ini masih kurang ya. Kita tambahkan lagi. Dan kita tunggu sampai larut dan mendidih. A few moments later. Oke, sudah mendidih dan udah larut, jadi kita bisa matiin dan pindahin ke wadah yang lain.
dan tunggu dingin baru bisa dipakai. Oke, selesai. The next day. Wah, lama juga ya prosesnya, tapi nggak apa-apa. Itu kan baru di awal, karena untuk warna alam itu proses pembuatannya emang cukup sulit. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah biasa untuk ngelakuinnya, itu akan terasa mudah. Karena pembuatan warna alam itu kalian nggak langsung pakai dan buang. Kalian bisa pakai itu terus dan menerus. Jadi yang kemarin kalian udah lihat videonya, waktu perebusan warna, dan kan itu masih ada sisa-sisa ampas dari pengekstrakan warnanya. Jadi kalian masih bisa pakai itu dan direbus kembali gitu. Mungkin sampai 3 kali perebusan kalian bisa pakai. Jadi aku kemarin udah sempat cerita juga kalau perbandingannya itu 1 kilo ekstrak warna, airnya kalian pakai bisa 10 liter. Oke, sekarang kita akan testing bagaimana sih hasil warnanya yang udah kemarin kita buat dan pengaplikasiannya di kain putih. Jadi kain putih yang kalian pakai tuh harus bahannya 100% katun ya. Jangan sampai ada bahan-bahan sintetis atau yang berbahan nilon yang karena itu kan jelek banget gitu. Pertama-tama aku akan jelasin apa aja sih yang udah kemarin kita buat dalam pengekstrakan warna dan fiksasinya. Dan kemarin aku udah tunjukin satu-satu, kayak ini adalah dari ekstrak mahoni, ini adalah dari secang, terus ini jambal, dan ini fiksasinya tawas, terus kapur, dan yang satu tuh yang terakhir adalah tunjung. Nah, apa sih bedanya antara dan apa hubungannya antara ekstrak warna dan fiksasinya? Jadi fiksasinya nanti itu adalah, jadi cairan ini tuh yang menentukan hasil akhir dari warnanya. Nah, kemarin aku sudah testing di beberapa kain ini. Jadi karena kemarin itu prosesnya lama, aku nggak bisa shoot, nggak bisa dokumentasi videonya, tapi aku akan jelasin. Jadi ini yang kain ini hasil dari warna mahoni. Jadi yang ini dari secang dan ini jambal. Nah, aku saranin untuk kalian kalau penggunaan warna alam, pakai warna-warna alam itu kalian harus lebih dari 3 kali. Semudah-mudahnya minimal 4 kali lah atau 3 kali, karena nanti hasilnya itu kalau udah dilorot itu tuh beda banget. Jadi dia bisa luntur berapa persennya gitu dari warna sebelumnya gitu. Tapi karena ini hanya testing, jadi kita hanya coba di kain putih dan kita bisa lihat oh jadinya gimana sih gitu, biar kalau besok kalian mau buat karya-karya yang lain kayak misalnya batik atau tie-dye atau makram dan kain tekstil atau hasil dari kesenian tekstil lainnya, kalian bisa coba-coba gitu. Oke, kita akan coba satu-satu. Jadi aku akan, yang pertama itu dari yang mahoni. Jadi ini kemarin aku sudah pencelupannya ini sudah 6 kali. Jadi ini waktu aku celup dan jemur itu jangan dijemur di sinar matahari. Jadi kalian harus jemurnya di angin-anginin aja. Dan kalau medianya terlalu besar atau sekitar kain yang besar, kalian jemurnya itu jangan dilipat gini, tapi itu harus dijemur kayak gini. Jadi kalian jepit di atasnya. Jadi kainnya itu nggak belang. Oke, karena ini udah aku celup di ekstrak warnanya, sekarang aku akan coba fiksasinya yang dari tawas. Nah, kalau light tawas ini dia fiksasinya itu memunculkan warna yang paling muda. Jadi warnanya itu muda. Nah, kalian bisa lihat kan warnanya sama. Terus kapur. Kalau kapur dia itu warnanya
sedang. Jadi dia tua tapi itu juga nggak tua banget, nomor 2 gitu deh tingkatannya. Oke, bisa lihat kan hasilnya gimana. Dan sekarang yang paling terakhir itu kunjung. Jadi warnanya itu dia akan lebih gelap, paling gelap dari yang lain. Ini warnanya masih sama ya. Jadi yang ini adalah mahoni, yang ini ada apa? Yang ini mahoni tapi fiksasinya tawas, mahoni fiksasinya kapur, dan ini mahoni dengan fiksasi tunjung. Oke, kita bisa coba yang lainnya. Yang kedua yaitu secang. Jadi sama, aku kemarin nyurupnya ya 6-7 kali kalau nggak salah. Dan kalian harus jemurnya itu jangan kena sinar matahari sama kayak yang lain, dan kalian harus jangan langsung dijemur. Dan jadi jemurnya itu nggak kering banget, agak-agak apa ya, kering-keringnya tuh agak-agak masih basah gitu. Jadi kita akan tunjukin ke kalian kalau difiksasi pakai tawas gimana. Oke, warnanya mudah banget ya, kayak peach gitu. Ini yang hasil dari tawas. Terus yang ini kapur. Dia tetap kayak masih pink gitu. Oh, agak gelap. Dan ini yang tunjung. Nah, dia warnanya itu lebih gelap, kayak lebih coklat gitu. Oh ya, dan karakter warna alam itu dia nggak, karakternya tuh nggak yang kalau kalian celup warna sintetis terus warnanya langsung glossy, atau yang pekatnya tuh rata gitu. Jadi warna itu tuh kayak tua-tua klasik gitu loh. Ini hasilnya. Aduh, ada Nah, setelah kalian fiksasi, jadi kalian cuci dulu di air biasa gitu, terus baru deh kalian lorot kalau kalian batik. Tapi kalau kalian bukan batik yang nggak harus ngilangin waxnya, kalian bisa cuci aja di air soda gitu. Yang ini yang terakhir dari dari ekstrak jambal, dan warnanya itu kayak ini tuh kayak coklat-coklatan gitu. Tapi kalau kalian nyelupnya lebih lama, dia akan lebih pekat dan warnanya itu bisa kayak yang lebih hijau-hijau gitu. Jadi kayak gini. Jadi dia kadang kalau warna alam itu kalian nggak bisa clear bersih gitu. Jadi emang ada ekstrak-ekstrak atau serat-serat dari bahan dasarnya. Oke, sekarang langsung aja yang dari jambal kita fiksasi. Yang pertama dari tawas. Tawas. Ini kapur. Dia mulai kayak keijo-ijoan gitu. Ijonya tuh kayak ijo-ijo gimana ya, ijo-ijo busuk gitu. Nah, kalau yang tunjung ini dia tuh warnanya kayak hitam banget gitu.
Oke. Oh, becek ya. Nggak apa-apa. Jadi ini hasil akhirnya. Kalau kalian mau buat apa ya, kayak kreasi tekstil gitu dan kalian ingin warna sendiri, kalau mau pakai warna alam, ini hasilnya. Jadi sebenarnya kalian bisa lebih bagus dari ini gitu. Karena warna alam itu juga, kalian untuk belajar warna alam itu cukup dengan seberapa kalian kena ya. Deh, pokoknya di bagian ini deh yang aku maksud. Oke, cukup messy ya, maaf ya. Tapi aku harap kalian bisa ngerti apa yang aku jelasin. Jadi sering-sering untuk coba-coba dan kalian akan tahu banyak kejutan yang kalian tuh nggak tahu sebelumnya gitu. Jadi ketika kalian lakukan ini, kalian akan dapat kejutan yang lain. Oke, cukup untuk hari ini. Kita belajar bagaimana cara buat warna dari pewarnaan alam dan proses pengekstrakan dan finisasi. Jadi video selanjutnya mungkin aku akan bisa tunjukin bagaimana caranya menggunakan warna sintetis, dan besok aku akan buat langsung ke medianya. Jadi kayak aku akan pakai objek-objek yang langsung dengan bentuk fisiknya, tidak hanya testingnya aja. Jadi aku saranin juga, kalau kalian mau pakai pewarnaan dalam kesenian tekstil, aku saranin kalau kalian hanya untuk digunakan untuk diri sendiri, jadi konsumsi diri sendiri, jadi nggak apa-apa pakai warna alam. Tapi kalau kalian mau gunakan itu dengan skala yang besar, kayak kalian mau menjual produk atau mau, karena apalagi kalau misalnya produk yang kalian mau jual itu nggak begitu standarnya, menengah ke bawah gitu, nggak yang kalian jual dengan harga yang besar, aku saranin pakai sintetis aja karena lebih praktis. Mungkin kalian hanya bisa butuh untuk penyaringan limbahnya, karena kasihan kalau kalian pakai warna alam dengan skala yang besar, nanti takutnya tumbuhan-tumbuhannya berkurang banyak. Jadi itu untuk sekian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan kalian bisa share. Mungkin ada hal yang aku nggak tahu dan aku bisa rekomendasikan sesuatu video atau sesuatu ide yang kalian saranin ke aku. Oke, cukup hari ini. Dah.